Makanya ketika cowok lagi ada di fase dimana dia panas dingin, tarik ulur ataupun menjauh, itu tuh belum tentu dia nggak mau sama kita, tapi dia lagi butuh waktu untuk memproses. Hi everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts and about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your PDKT era, here's the right channel for you. Oke, jadi kemarin tiba-tiba aku kepikir, pernah gak sih kamu lagi deket sama cowok yang awalnya tuh dia udah excited banget sama kamu, kayak he will ask you out, maybe even bring you flowers, terus udah gitu call you all the time, bahkan nggak mau end the call karena bener-bener lagi berbunga-bunga. But then tiba-tiba ada this one moment yang dia shifts and dia mulai acting hot and cold, dan juga dia mulai pulls away. Kayaknya gue gak pernah personally mengalamin, cuman kayaknya gue pernah denger cerita itu banyak dari teman-teman gue sih. Yang kayak bener-bener di awal tuh kayak so sweet banget. So sweet banget. Ada yang bilang itu peribahasanya panas-panas tai ayam. Bener-bener. Jadi di awal-awalnya itu dia bener-bener masih berbunga-bunga banget, tapi di tengah-tengahnya dia mulai, nah ini cewek-cewek tuh suka berprasangka bahwa di tengah-tengah cowoknya itu kehilangan kayak entah itu ilfeel atau dia hilang rasa. Nah, jadi di episode kali ini kita tuh bakal membahas dan mencari tahu lebih banyak, dan juga mungkin aku akan share sedikit mungkin personal experience, ataupun aku udah membaca buku yang mungkin aku bisa share sama teman-teman di sini. Sebenarnya apa sih yang membuat cowok-cowok itu act that way, yang kayak tiba-tiba merasa dia hot and cold, dan sebenarnya apa yang cewek nggak boleh lakukan. Kalau menurut Cici sendiri, fenomena cowok tiba-tiba pull away terus kayak acting hot and cold tuh kenapa sih? Sebenarnya menurut aku, kita terkadang cewek-cewek tuh suka salah persepsi. Kadang-kadang kita merasa ketika cowok udah mulai tidak acting seperti biasanya, kita merasa kalau ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Mungkin kita merasa kayak perasaan dia mulai fades away, atau kayak apakah dia mulai cari ketemu cewek yang baru kah, atau misalnya apa yang dia butuhkan selama ini ternyata kita nggak bisa memenuhinya, atau tiba-tiba dia baru tahu oh sifat cewek ini kayak gini, terus tiba-tiba dia jadi hilang rasa. Banyak cewek yang suka merasa kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya aku pengen info dulu nih. Di sini menurut studi dia mengatakan bahwa cowok itu ketika dia udah deket dengan perempuan secara kayak udah deeply intimate sama seseorang pada extended period, dia itu suka sebenarnya sama feeling itu. Dia suka kalau dia tuh ada satu kedekatan sama perempuan, dan sebenarnya dia pengen ada once more of it. Ya kan? Tapi ini anehnya, this is the strange part, itu ketika dia udah ada this intense closeness, dia butuh space untuk diri dia sendiri. Oh gitu. Nah ini yang kayak kita sering banget cewek-cewek suka merasa ketika cowok diem, ketika cowok ada di dalam space-nya dia tuh ada something wrong. Padahal enggak, cowok itu emang sedikit berbeda sama cewek. Kalau kita itu serba apa? Kalau misalnya itu adalah sebuah natur cewek ya katanya. Kalau misalnya kita ada masalah, kita ada sesuatu, kita lebih punya kecenderungan untuk cerita ke seseorang. Benar. Itu akan membuat kita tuh ease our feeling, atau misalnya kayak menenangkan kita. Benar. Cuman cerita ke orang dan orang dengerin tuh bisa bikin kita lebih enak. Nah, tapi bedanya cowok itu malah dia butuh space untuk dirinya dia sendiri, untuk kayak memproses sebenarnya apa yang sedang terjadi, you know. Nah, kalau dari buku yang aku baca, dia bilang cowok itu will go to his cave. Jadi mereka tuh punya cave dia sendiri, di dalam dia tuh ya kayak kamu tahu kan naturnya cowok itu dia pengen solve everything by himself. Dia nggak butuh seseorang untuk kayak bantuin dia, kayak inisiatif untuk kayak
gue bantu lu yuk. Nah, terkadang cewek-cewek itu suka berpikir kayak mau bantu cowok itu untuk keluar dari cave-nya. Padahal ketika dia di dalam cave itu adalah waktu dimana dia untuk memproses apa yang sekarang dia lagi rasain. Kalau kita kan untuk kayak bener-bener validate our feeling, kita cerita ke teman kita kan. Kita cerita ke kayak our girlfriends yang kayak, wah gue tuh habis gini-gini, gue seneng banget. Kamu curhat, kamu bakal kayak ketik, gila sumpah gue seneng banget, gue lagi berbunga-bunga banget gitu kan. Nah tapi ini beda, kalau cowok itu cara dia untuk proses itu dia tuh harus punya space sendiri. Gitu. So interesting ya. Nah makanya, ketika dia waktu lagi ada di dalam cave-nya itu, di space-nya itu, dia akan bukan berhenti sih sebenarnya, dia akan kayak butuh waktu kan. Dia akan butuh waktu, that's why apa yang tadinya dilakukan di awal tuh frekuensinya akan semakin mengecil. That's why cewek-cewek akan mulai merasa kayak kurvanya tuh turun. Sedangkan cewek tuh pertama dari mulai nggak bakal interestnya tuh naik. Jadi cewek sama cowok tuh kebalikan. Ya kan? Nah di situ dimana ketika mulai cewek-cewek ngerasa cowok itu sudah nggak se-sweet itu lagi. Honeymoon phase-nya over. Nah tapi di sini adalah hal yang men-trigger si cowok ini tuh bisa keluar dari cave itu untuk bring back dan bahkan kasih kayak love yang lebih lagi kepada ceweknya, atau bahkan dia keluar dari cave itu dan dia cari cewek lain. Ini ada beberapa hal yang perlu cewek-cewek, terutama kaum wanita seperti kita perlu perhatikan. Nah makanya kayak kalau misalnya tadi dibilang di awal dia tuh ngerasa he love this feeling and wants more, tapi dia perlu waktu space untuk sendiri, itu kayak sounds counterintuitive, kayak apa ya, kayak ironis banget. Benar. Iya kan, kayak ironis banget. Tapi ya itu bagaimana men work emotionally. Itu yang cewek tuh harus tahu. Ya bukan karena mereka mau kayak gitu juga, tapi itu Iya paham. naturnya cowok. Gitu. Mereka tuh bilang mereka butuh waktu atau space untuk mereka tuh recover. Kamu tahu gak sih, kayak ibaratnya ketika kita habis workout, kita udah benar-benar pump our muscle untuk dia bisa berkembang. Tapi otot kita nggak akan fully berkembang kalau kita nggak kasih waktu dia untuk recover atau rest. Nah, begitu juga dengan laki-laki gitu. Ketika dia udah memberikan semua apapun yang dia bisa kasih ke perempuannya, dia butuh waktu untuk dia recover for himself. Supaya dia bisa give more love lagi ke ceweknya. For sure. Nah, makanya tadi aku bilang, kita sebagai cewek, kita harus hati-hati. Kita harus, istilahnya di sini kita bakal ajarin kalian cara pinternya. Istilah kita kasih tahu dulu nih, ketika cowok kayak gini tuh gimana dan apa yang kalian nggak boleh lakuin. Karena ketika kalian salah langkah, bisa aja cowok itu keluar dari cave-nya malah meninggalkan kalian. Tapi kalau kamu melakukan hal yang benar, cowok itu bisa keluar dari cave-nya, bahkan mencintai kamu lebih lagi. Bahkan cowok kamu bisa keluar dari cave dan dia bisa crazy over you. Tapi kayak, just for a reminder, this is like for the guys yang kayak worth like chasing over, okay you guys? Yes, benar. Kayak nggak jangan semua sampai- cowok kayak gitu. Iya, jangan sampai you guys kayak, you know, chase over or like kayak pursue the wrong guy. Like there are good guys out there, trust me. Okay. Tadi kan Cici bilang kan kalau misalnya cowok tuh perlu waktu untuk recover. Sebagai cewek atau sebagai PDKT-an atau sebagai pacar, apa yang nggak boleh kita lakuin selama mereka tuh lagi di recovery period itu? Nah, ini aku sharing berdasarkan apa yang udah pernah aku lalui. Dan aku ngerasa setiap cowok yang udah aku pernah dekat, patternnya tuh sama. Jadi aku belajar ini ketika aku dekat sama cowok dan aku nemu pattern yang sama dari mereka semua. Dan aku makin di reassure lagi dari teori yang aku baca di buku. Nah, yang pertama, jangan pernah convince dia. Ketika cowok tuh lagi pulls away, kita cewek-cewek sering mencoba untuk convince dia, bahkan ngancem. Kayak istilahnya, tau gak sih, banyak sih, ngancem bukan yang kayak putus ya. Putus tuh biasa yang kayak paling ekstrim. Kalau kamu gak gini, kita putus. Kamu kenapa sih kayak gitu-gitu? Yang kayak istilahnya tuh udah memberikan satu ancaman. Nah, pertama-tama, ini tuh akan bikin cowoknya malah makin menjauh. Bahkan bisa jadi ninggalin kamu. Karena dia tuh merasa kamu gak bisa kasih apa yang dia butuhkan, which is his space. Waktu dia untuk pergi ke cave-nya dia itu. Nah, kedua juga, ini adalah sesuatu yang gak sehat buat diri kalian sendiri sebagai cewek. Kenapa? Karena emangnya kamu mau kayak end up dengan cowok
ini yang perasaannya aja perlu kamu convince dan perasaannya aja Benar. perlu kamu minta dan beg for gitu. Kamu nggak mau kan? Kalau kamu adalah high value woman, kita seharusnya dicintai oleh laki-laki yang memang tulus mencintai kita tanpa perlu kita begging for his love. Benar. gitu. Makanya ketika cowok lagi ada di fase dimana dia panas dingin, tarik ulur ataupun menjauh, itu tuh belum tentu dia nggak mau sama kita, tapi dia lagi butuh waktu untuk memproses. Yang kedua, yang nggak boleh dilakukan adalah terlalu overshare your feelings. Hobi Ini cewek dulu nggak sih aku tuh, oversharing? sering banget ngelakuin ketika cowoknya. Aku tuh biasa gini, ketika lagi PDKT di awal-awal aku tuh yang tipe jutek, tapi ketika dia udah mulai ngasih kayak green lights, ya kan, aku yang mulai overshare dan tiba-tiba dia yang mulai agak menghilang. Nah ternyata ini sering banget terjadi ke aku sama banyak cowok-cowok lain. That's why aku kayak see this pattern dan aku mulai tahu, oh ternyata yang aku ngelakuin itu salah. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya kamu kayak aku tipe yang suka banget overshare about your feelings, karena kan ya kalau kita cewek kita seneng, kita pengen someone tuh Sharing. tahu perasaan kita gitu kan. Nah kita tuh berpikir ketika kita share our feeling dan kita mulai kayak ngajak mereka untuk deep talk, kita tuh berharap kalau dia akan menceritakan atau membuka hati dia juga. Kita pikir ketika dia diem, misalnya contoh ya, kita kan cewek-cewek kayak misalnya kalau kita lihat temen cewek kita diem, kita bakal kayak lu kenapa, terus kita yang mulai nanya duluan, berharap kalau temen cewek kita ini bakal cerita balik ketika kita men-trigger dengan kita cerita duluan. Nah tapi itu nggak works untuk cowok. Cowok itu bukan naturnya seperti itu. Mereka bakal butuh waktu, dan ketika dia mau cerita, dia akan cerita sendiri tanpa perlu kita men-trigger mereka untuk cerita duluan gitu. Kenapa? Karena itu bukan bagaimana naturnya cowok. Mereka nggak mungkin, mau kamu trigger gimana pun, mereka nggak mungkin membuka hatinya kalau mereka belum siap. Oh oke, yeah, I get it. Nah jadi makanya ketika dia lagi ada proses dia masuk ke cave-nya itu, biarin aja, biarin dia, dan once dia ready untuk cerita ke kamu, dia akan cerita. Jangan terlalu overshare your feelings. Nah, ini yang ketiga. Okay. Ini yang terakhir sebenarnya so far yang aku ketemuin. Aku belum mendapatkan yang lainnya. Nanti mungkin kalau aku ketemu lagi, kita akan update di episode selanjutnya. Nah, yang ketiga itu adalah sebenarnya nggak cuman untuk ketika cowok lagi ada di fase tarik ulur, tapi di fase apapun. Jangan pernah set unrealistic expectation terhadap hubungan, bukan terhadap cowok ya, tapi terhadap hubungan. Nah, kadang ketika kita di awal kita udah lagi dekat sama cowok, kita tuh udah punya this kind of picture in our mind atau expectation yang kayak how this relationship should go, atau kayak kayak aku tuh kalau misalnya aku bisa bayangin ketika aku pacaran sama cowok ini, aku tuh di-treat kayak gimana, relationship kita PDKT-nya berapa bulan, nanti berapa bulan selanjutnya kita bakal gimana, ini bakal ngarahnya kemana. Nah itu tuh sebenarnya agak toxic, bukan agak sih tapi toxic. Oke. Kayak kita tuh suka berpikir kayak sama cowok ini supposed to look like kayak apa, how he was supposed to behave, dan ketika cowok nggak melakukan itu sesuai dengan apa yang kamu udah pikirkan dan ekspektasikan, kita akan mulai merasa disappointed and unfulfilled, ya kan? Nah di sini kita bisa jadi, lu tau kan, cewek tuh drama ketika dia ada something missing, yang kayak dia udah expect sesuatu tapi dia tidak mendapatkannya, dia mulai overthink. Dari overthink itu dia akan mulai melakukan hal-hal yang akhirnya annoying, yang harusnya dia nggak lakukan. Dan ketika cewek itu udah mulai act up, even creates attention yang kayak dia sendiri mulai ngerasa kayak ada something nih sama cowoknya, padahal cowoknya aja nggak ngerasa apa-apa. Tapi karena ceweknya udah create that tension dan juga distance, jadi di situ udah kayak dramanya mulai. Padahal dia yang mulai sendiri, yang cowok aja nggak tahu ada apa-apa, tapi itu semua start from within here gitu. Tapi ini gue nggak bisa bohong sih, karena sebagai cewek yang sangat-sangat amat overthinker, aka gue, like ini sangat-sangat gue banget, which is so bad, and I understand, and like gue juga pengen improve for my future relationships gitu kan. Karena gue juga paham sih kan, tiap orang kan go into the relationship kan beda-beda. I think like my only advice buat cewek-cewek yang mirip gue seperti ini itu just go into the relationship with your standards high but no expectations.
Jadi kayak know what's right and what's wrong, but be willing to accept this like new human as its own form gitu loh, kayak di selama sebentuknya sendiri, yang jangan kayak lu accept this human as bentuk yang udah lu bikin di kepala lu gitu loh. Bener-bener. Tapi tadi kamu ngomong standar yang tinggi tapi tanpa ekspektasi itu gimana? Let this human prove himself. Tapi kayak lu harus tetap tahu gitu loh, yang mana yang benar, yang mana yang salah according to your own standards, ngerti gak sih? Maksudnya kita nggak perlu expect sesuatu yang kayak standarnya. Contoh ya, gue mau cowok ya yang memang gentleman dalam artian misalnya nggak kasar misalnya, terus udah gitu bisa control himself, terus misal apa. Tapi ekspektasi yang kamu maksud di sini jangan berekspektasi yang kayak oh dia bakal tembak gua di gedung yang cantik yang kayak gitu-gitu kan. Bener sih, bener banget menurut That's all sih from me. Dan juga bener kayak tadi aku bilang, ketika kamu juga harus bisa membedakan cowok yang lagi masuk ke cave dan butuh space-nya bener-bener untuk recover, atau kamu harus hati-hati, bisa aja cowok melakukan itu tapi dia itu malah ghosting. Beda ya, cowok yang butuh waktu dan space dan cowok yang ghosting. Benar Gitu. benar banget. Nah, You gotta be careful. Coba kasih aku beberapa contoh nih biar kita share sama teman-teman juga ya. Gimana sih kita cara bedain cowok yang memang butuh waktu untuk dia recover sama cowok yang ghosting? Aku mulai duluan ya. Kalau menurut aku, boleh. Tapi aku nggak tahu sih. Terkadang sekarang cowok-cowok ghosting tuh jago banget, sumpah. Iya, like I have no experience, but like terkadang tuh mereka juga niat banget. Aku tuh tadi mau bilang salah satu hal yang bisa kamu coba cek nih ya, apakah mereka itu ghosting atau mereka lagi butuh waktu. Itu apapun yang dia lagi laluin, dia akan tetap kabarin kamu dan dia nggak akan bikin kamu worry. Wait, actually agree. Dia nggak akan bikin kamu worry. Tapi aku tuh kemarin juga pernah di ghosting sama orang yang kayak gitu. Jadi aku udah kayak, apakah itu tetap masih bisa valid? Ngerti kan? Kok serem ya? Kayak sekarang tuh cowok-cowok yang mau ghosting tuh seniat dan sejago itu. That's why. Tapi ya menurut aku, apa sih? Seiring berjalannya waktu yang akan menjawab. Tapi kalau emang bener-bener cowok itu butuh waktu Time will doang. always tell. This is so unprepared karena kayak tadi Cifer nggak ngasih aku pertanyaan ini sebelum kita syuting. Jadi Yes. Tapi menurut gue, kayaknya dari experience teman-teman gue ya, kayaknya the sign yang cowok tuh cuma recovery doang dan bukan kayak mau menghilang atau mau ghosting, itu ketika mereka juga try to find kayak apa sih yang kayak bikin mereka kayak gini. Ada beberapa yang kayak ketika mereka merasa kayak gitu, mereka tuh nanya, ada apa ya kayak gini? Kayak what can I do to fix this? Kenapa kok gue merasa kayak gini gitu loh. Jadi mereka mulai mencari yang kayak, apakah ini source dari kerjaan? Apa mereka lagi stress di kerjaan? Terus mereka kayak mencoba yang kayak lessen the workload gitu loh. Jadi mereka tuh selalu mencari solusi untuk kayak be better for their girlfriends gitu loh. Ngerti gak sih? Itu yang aku selalu lihat yang kayak, oh berarti lu bukan mau ghosting, lu bukan mau menghilang, lu cuma butuh space and time untuk kayak be for yourself gitu loh, ngerti gak sih? Salah satu kata kunci yang bisa aku highlight juga kayak pertama solution, ya kan? Karena kan gimana pun kita tuh solution. Kayak tadi aku bilang ya, cowok masuk ke cave-nya bukan hanya dia memproses perasaan ketika dia dekat sama kamu, tapi kan kita cowok juga manusia ya, dia akan mengalami masalah dalam hidupnya, apapun kayak tadi Jia bilang, bisa dalam kerjaan, bisa dalam rumah tangga misalnya, contoh family-nya misalnya. Nah jadi dia tuh juga butuh memproses perasaan tentang apapun yang ada di luar relationship-nya juga itu. Nah kalau misalnya memang dia itu adalah cowok yang benar, yang bukan mau mengghosting kamu, dia pasti akan mencari cara dan mencari tahu apa yang membuat mungkin secara emotionally kenapa dia jadi kayak gini. Dia akan mencari solusi. Dan satu lagi kayaknya communication sih, pasti dia akan communicate gak sih, kayak yes. Iya guys, menurut aku ini salah satu tips juga sih cowok-cowok. Mungkin kalau kamu akhirnya menemukan bahwa yang kamu rasakan itu adalah valid, walaupun itu sangat tidak dinormalize di dunia sekarang. Kalau cowok menghilang itu menurut kita tuh salah, enggak, itu beneran menurut aku it's okay guys. Kalau misalnya kalian butuh waktu untuk kayak recover, tapi menurut aku yang penting itu adalah kamu communicate ke pasangan kamu. Kayak kamu kasih tahu dia kayak, aku ngelakuin ini tuh bukan karena aku ngerasa my love for you is decreasing atau apa, tapi karena aku memang butuh waktu untuk memproses everything that I've been through with you, dan semoga ketika aku balik I can give more love to you gitu.
Kayak istilahnya gini loh, ini ada baterai bentuknya love. Dia kasih kamu terus nih baterainya kan akan menurun. Gimana kalau misalnya punya dia udah habis, gimana caranya dia mau kasih ke kamu lagi? Dia butuh recharge, ya kan? Nah, kalau kita recharge-nya kayak ngobrol ke teman, ketemu curhat sama teman, atau misalnya itulah berbagai macam cara kita nge-recharge sebagai wanita. Nah, kalau cowok dia butuh waktu sendirinya itu supaya love-nya dia bisa full lagi dan dia bisa give back to other person dan ceweknya. Begitu, teman-teman. Coba dong kalau kalian punya sign gimana cara bedain cowok yang ghosting dan cowok yang lagi butuh waktu untuk recover, please komen di bawah supaya kita berdua juga tahu, supaya kita berdua juga nggak di ghosting. Kita juga belajar guys. Nah, selanjutnya pasti kan aku jujur pengen tahu juga sih, mungkin ini aku harus tanyain ke JA ya. Ada nggak apa sih, kalau tadi kan aku udah share apa yang nggak boleh kita lakukan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika cowok udah kayak gitu, oke? Nah, biar makin seru, kita bakal bahas lebih panjang lagi di episode setelah ini. Nah, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga turn on the notification bell supaya kamu tuh bisa ke-notified ketika episode selanjutnya, which is apa yang harus kalian lakukan ketika cowok lagi seperti ini. Follow our Instagram and TikTok at tiba-tiba kepikir, and thank you for watching this episode. Please stay tuned to our next See you. episode. Jangan lupa tungguin ya, oke? Bye-bye.